Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, minggu kemarin kita membaca hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Nabiyyan wa rasulullah. Arti hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah merasakan nikmatnya iman siapa yang ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama serta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi. Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu ingin menjelaskan kepada kita apa arti seseorang itu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Kata Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, siapa yang ridha Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan, ia pun harus ridha dengan ketentuan dan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia merasa puas dengan rezeki yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Jadi walaupun kiapa hal keadaan jar urang wah ini susah, banyak yang mahal, kita sikap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan minggu kemarin kita membahas barang siapa yang ridha Islam sebagai agamanya, ia pun mengagungkan kehormatan dan syiar-syiar agama Islam. Artinya tanda keiman. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Artinya harus kita mengagungkan syiar-syiar agama Islam. Seperti azan. Orang azan itu apa? Syiar, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita mengagungkan azan. Dan insyaAllah pada malam ini Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu ingin menjelaskan kepada kita halaman 30 ya Allah. Ya. Barang siapa yang ridha bahwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, ia pun meneladani dan mengikuti petunjuk dan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang mengaku bahwa ia cinta lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia ingin dapat nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada perlu kita mengaku-ngaku, tetapi hendaklah kita beramal. Ini menunjukkan bahwa kita cinta lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa rasuluhu wa yaghfir lakum." Artinya jika kita mengaku cinta Allah, cinta Rasul, apa kewajiban kita? Mengikuti sunnat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pun meneladani, artinya orang yang cinta lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mengetahui bagaimana pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin mengetahui bagaimana tidur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berabah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia ingin mengetahui
bagaimana cara minum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita kalau harga mati lawan fans ya, idola, ya wah ini idola lawan fans. Ia mengetahui bajunya apa, kita ingin juga sampai bajunya ya loh. Ini bajunya ini, ia makan apa, cara makan, cara gunting rambut, ya loh. Nah, kita juga ingin bagaimana rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak, rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam gaul, harian gaul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam rambut sidin, ada bebalah ini. Nah, ini bebalah. Gaul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada ya pemuda yang kayak rambut ini. Buka kopiah. Ya rambutnya kayak ini. Ustaz. Arsyad siapa? Siapa namanya? Irsyad. Nah, ini bebalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rambut sidin sampai sidin panjang rambut sampai daun telinga. Dan pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rambut sidin antar daun telinga lawan bahu. Dan pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rambut sidin sampai ke bahu. Rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ikuti sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aula, yang utama, baru kita panjang rambut, itu jar kita mengikuti sunat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar Sayyidina Anas, ma bainal jummati wal wafrah, antara bahu lawan daun telinga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak Nabi kita Muhammad dan bagaimana keadaan bentuk keadaan fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara duduk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sidin dalam makan, duduk ya Pak. Ini harus kita mempelajari karena semua itu disampaikan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berpegang teguh pada sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiapa kita mengitip kuku, Karena beri kesempatan Kak Ulun menjelaskan kepada kita tentang menyebut bulan Ramadan. Mengitip kuku ada juga caranya mengitip kuku. Kiapa? Ya bang, ngitip kuku. Ada sebagian mengatakan kita utamakan dari telunjuk dahulu. Mulai telunjuk. Ini telunjuk kan? Karena menunjuk ya apa kita? Ini telunjuk. Mulai telunjuk sampai ke kelingking. Karena mulai kelingking sampai ke ibu jari atau ibu tangan? Ibu jari. Ibu jari. Ini kita harus mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibn Hajar di kitab fikih. Dan kami dapat dari guru ijazah mengitip kuku hari Kamis. Mengitip kuku hari Kamis lah. Yaumul Khamis. Hari Kamis. Jadi mengitip kuku hari Kamis atau hari Kamis dengan cara khawabis. Ini itu di tengah, itu ibu jari manis, itu telunjuk. Itu bila ngitip kuku hari Kamis. Saya kira khawabis. Itu ini sama, ada sebagian khawabis au khabis. Ini bahalat. Ini kita harus ngitip kuku juga. Ada sunnah dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuku dibatis mulai itu kelingking dijual. Batis ada. Dari kanan, kelingking kanan sampai ke kiri bertarus rata. Itu sunnah dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiapa mengitip kuku juga ada. Makai celana bang. Sunnah duduk. Sunnah duduk. Melepas celana ada doanya. Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tabir dinding.
antara kita lawan jin kada melihat kemaluan kita. Apabila kita melepas aurat, yakni membuka aurat, baca bismillahilladzi la ilaha illa hu. Hu, pas iblis lari, takajud iblis. Itu sunnah dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua gerak-gerik kita sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dijadikan idola bagi kita, menampakkan dalam perbuatan kita bagaimana sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, yang benar-benar yang mengaku bahwa ridha bahwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, apa tandanya? Ia menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan baginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada marah, hendaklah kita jangan marah. Ada cucu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia bisa memiliki pembantu atau hamba sahaya. Pas tersalah hamba, ia hendak mengangkat sesuatu, takana ke kepala sidin, marah dah. Marah, hendak nampar. Bila marah apa? Hendak memusut, hendak nampar. Hamba sahaya ini pintar. Ia membaca wal kadhimin al ghaidh, yakni Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang menahan emosi. Wal kadhimin al ghaidh, yang hamba itu membaca wal kadhimin al ghaidh, lawan cucu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Imam Zainal Abidin. Wal kadhimin al ghaidh, kadhamtu ghaidhi, aku nahan emosi. Wal afina 'anil nas, bila menahan tapi harus memaaf. Jangan menganggap di hati kaina seumur hidup kada lupa. Pada baik itu. Wal afina 'anil nas, aku memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah ketujuh orang yang berbuat baik. Ya sudah, aku bebaskan kamu. Akhbathun nas, karena ana mendengar dari sebagian mengatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu riwayat, barang siapa ia marah jar orang, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, jarnya urusan ikam itu sejahat-jahat manusia. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pernah duduk di satu tempat dan ia sudah jadi khalifah. Ada orang Badui, ia nyaring suara lawan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sarik. Sayyidina Umar sarik. Jadi yang duduk dalam sampingnya, wa a'rid 'anil jahilin, jangan mahirani orang yang jahil. Memang itu orang yang jahil. Seperti Al-Habib Abdullah bin Salim Asy-Syatiri, Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, abah oleh Habib Salim, murabbi pengasuh Sidin di Ribat ke Kaulah. Sidin aja ada Pak mendidik babuhan yang datangan dari, anggap dari dusun, dari ini, dikumpul Sidin di Ribat, melajari buhannya. Pas buhannya ini bakalahian, dusun sama dusun bakalahian, dok. Dilapor kepada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang ditampar itu ia sarik, ia hendak membalas tapi ada sawat di halat orang, ia sudah panas. Imbe itu datang kepada Habib Abdullah, ya Habib, ia menampar ulun kayak ini, pop, nampar Habib. Allah ya Rasulullah, jar sidin sudah ikam mengambil hak ikam, sudah menampar aku. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang seorang badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencekak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayak ini. I'tini haqqi, aku hendak hakku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas dahulu. Ya Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ini aku panggal kepalanya ini. Ya Sayyidina Umar, la ya Rasulullah. La ya Umar. Jangan ya Umar. La ya Umar. Harus engkau, kita harus sabar terhadap orang jahil. Ini akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak, tetapi kita kada kawa. Dan mudah-mudahan kita hadir majlis ta'lim, dapat tiupan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita kawan nahan emosi, kita semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah banyak kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah dimamai oleh bini. Kita tahan nih dimamai oleh bini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimamai oleh bini. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu melihat kelakuan bini kayak ayah harat. Sayyidina Umar ingin mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar Sayyidah Aisyah memai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar, ya Rasulullah jahat dimai oleh bini, ya apa aku? Jadi jadi Sayyidina Umar, ya Rasulullah, wah ini zaman kita ini harat bini kita daripada bahari. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, wahai ya Umar, bini ini ingin curhat, ingin yani sesuatu yang ya tawa behinak. Jadi takana siapa? Laki dimamai. Ya kait aja, dengari aja ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengari aja, lain dengari. Akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mengagungkan haknya, biar ada dan banyak mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Habib Umar, ya, orang yang banyak bersalawat karena Nabi menggenangi ia. Sebelum kita bersalawat kepada Nabi, Nabi kita ingin ia sudah menyebutkan nama kita. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yani bila kita beribadah pasti ada undangan dan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, kita berdoa karena Allah hendak memberi kita. Seandainya kada hendak memberi, ada diilhamkan kita berdoa kepadanya. Allah ingin memberi kita, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita, kita minta kepadanya. Bila kada hendak memberi kita, ia kada hendak membukakan hati kita untuk berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mencintai ahlul bait dan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kewajiban kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita mencintai keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman atas lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulun kada hendak balasan dari jerih payah dakwahku melainkan engkau menghargai dan menghormati anak keturunanku. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu tanda seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah apabila ia menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus wajib kita menghormati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hati-hati, dan alhamdulillah di kampung kita tidak ada ajaran yang menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan meridai dan menyayangi mereka, mengasihi umatnya dan bersikap tulus kepada mereka. Maka patutlah bagi engkau, wahai orang mukmin, menuntut diri engkau untuk mewujudkan makna-makna yang kami sebutkan dalam perkataan aku ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Artinya harus kita memaksa diri bahwa kita bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghormati tanda-tanda syiar-syiar agama, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Islam sebagai agama
dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Paksalah diri engkau, harus dipaksa. Ibadah itu harus dipaksa. Kenapa dipaksa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu." Harus siapa yang paling baik dalam kehidupannya antara hidup lawan mati, siapa yang melakukan kebajikan. Nah, paksalah diri engkau untuk memiliki sifat itu dan jangan puas hanya dengan ucapan. Nah, lain ulunlah. Jangan puas hanya dengan ucapan, karena sedikit gunanya meskipun tidak kosong dari manfaat. Demikian pula lakukanlah mengenai semua zikir. Apa artinya? Bila kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mempraktikkan semua zikir dan doa yang engkau ucapkan dan semacamnya. Bila kita, ya Allah, ampunilah dosaku, artinya kurangi maksiat. Ya Allah, ulun minta mudah-mudahan berkah dalam rezeki, artinya hendaklah kita sikap amanat, jangan khianat. Tuntutlah diri engkau untuk melaksanakan hakikat-hakikatnya dan bersifat dengan makna-maknanya. Misalnya, ketika mengucapkan subhanallah, hendaklah engkau dengan sepenuh hati mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Ketika mengucapkan rabbighfirli, hendaklah engkau memiliki harapan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa engkau dan rasa takut kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa engkau. Kemudian kiaskanlah yang lain dengan itu dan beristihadlah, artinya bersungguh-sungguh untuk hadir bersama Allah Subhanahu wa taala dan merenungkan makna-makna ucapan engkau. Berusahalah sungguh-sungguh untuk memiliki sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari engkau dan menjauhi apa yang tidak disukainya. Dan insyaallah mungkin tinggal seminggu lagi kita memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sebertaan sebelum masuk bulan Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita. Ingin sedikit masalah Ramadan ini, salah satu manfaatnya ni faidah di masalah salat tarawih. Salat tarawih itu awalan dari segi rakaatnya, madhab Imam Syafi'i dan madhab sepakat ulama, yakni mayoritas ulama mengatakan bahwa salat tarawih itu adalah 20 rakaat. Ini dulu. Seumpamanya kita salat 8, kena tambahi lagi di rumah. Ada apa-apa? Kada harus 20 langsung. Enggak. Seumpamanya pian datang salat Isya, orang sudah beberapa salam, umpati. Karena bila orang selesai, lanjutkan di rumah. Ini pertama dari segi rakaatnya. Yang kedua dari segi waktunya. Masuk waktu salat tarawih itu imbah dikerjakan salat Isya. Lain masuk waktu Isya. Apa bedanya? Bila masuk waktu Isya, pian belum sembahyang Isya, belum salat tarawih, ada awak yang salat tarawih. Bila pian datang, orang sudah hendak apa? Salat apa? Salat tarawih. Orang sudah berisya. Harus pian dulu sembahyang Isya baru empat orang tarawih. Jangan aku hendak empat tarawih karena berisya. Acup. Kada tarawih namanya. Jadi harus salat Isya baru kita boleh masuk salat tarawih. Jadi bila orang takut dengan kita, apabila masuk waktu tarawih, salat tarawih itu imbah kita mengerjakan Isya. Bila kita sudah mengerjakan salat Isya, baru boleh kita salat tarawih. Ini pertama. Yang kedua, seumpamanya
dalam perjalanan kita salat isya jamak takdim. Jamak takdim. Apa artinya jamak takdim? Pas orang maghrib kita jamak, sampainya kita ke Banjar. Nah, buka puasa, apa nak bulik kita. Nah, ada acara bukbar. Betul nak bulik. Bukbar ya kaum tawa apa kita. Bukbar kita buka bersama. Imbas salat maghrib kita salat isya jamak takdim. Orang belum masuk isya, boleh kita salat tarawih? Abu Syaraf. Boleh kita salat tarawih. Boleh. Kenapa? Kita sudah salat isya. Padahal orang belum isya masuk kita waktu tarawih. Jelas? Ini banyak kaitan orang bertakun. Ini masalah waktunya. Dari segi mengerjakannya, madhab Imam Syafi'i salat tarawih itu dua. Jangan ada yang salat tarawih empat. Assalamualaikum, selesai kita. Salat tarawih itu dua. Ya Pak? Ya boleh kita empat. Karena salat tarawih ini ulun kenapa betang? Karena terjadi. Dannya kami cepat tarawih. Kenapa aja kami empat. Ya Allah ya Rasulullah. Karena salat tarawih itu dua. Jadi ingin ini. Masalah karena ini masuk bulan Ramadan, masalah tarawih. Yang pertama dari segi masalah apa? Waktunya dan bilangan rakaatnya. Yang ketiga masalah tata caranya. Jadi dua. Jangan empat sekaligus. Karena insyaallah kita ingin dari kakak ulun sampaikan kepada kita sikap orang mukmin apabila sudah masuk malam pertama lawan bini malam pertama bulan suci Ramadan. Dari segi amaliyahnya ulun minta lawan kakak ulun.